Okay, let's take a step back. Yang lebih baik demi keluarga kita, demi nusa dan bangsa, mari kita kerja, cari uang. Halo pionir semua, apa kabar? Semoga kabar baik buat kita semua ya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas informasi yang berkaitan dengan Pi Network. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Oke, sebelum kita mulai video ini, kita akan informasikan bahwa setiap video yang kami tayangkan itu mempunyai dua bagian. Pertama, info yang datang langsung dari core team, di mana info tersebut merupakan info yang valid. Kedua, info yang kami sediakan berdasarkan analisa kami perihal Project Pi Network. Dan itu kita masukkan ke dalam segmen per bab, di mana sampai saat video ini tayang itu ada sekitar 3 bab yang sudah kita buat. Babnya adalah mengenai seuprit product knowledge Pi Network, di mana isinya adalah info yang kami dapatkan berdasarkan informasi yang beredar dan kami analisa berhubungan dengan Pi Network Project. Oke, mari kita lanjut. Untuk informasi kali ini yang kami sampaikan adalah berdasarkan update dari core team, di mana update ini sudah dipublish oleh core team di dashboard Pi Network aplikasi Pioneer semua. Mungkin semua Pioneer sudah dapat memberitahuannya ya. Oke, betul sekali, yaitu P-Commerce Hackathon. Dalam dashboard Pi Network dijelaskan, yaitu melanjutkan keberhasilan dari Pi Network mengenai P-Fest Desember 2023, maka program ini akan dilanjutkan dengan P-Commerce, di mana pada kesempatan ini juga dijelaskan ada deadline yang akan ditempuh, yaitu mulai 1 Februari hingga 3 Maret 2024. Izinkan kami membahas satu persatu ya, agar semua informasi yang dari core team itu mudah dipahami dan mudah diterima oleh para pioneer semua. Siapa tahu ada yang mau ikut berpartisipasi dalam program P-Commerce di hackathon kali ini. Pada dashboard tersebut juga dilampirkan instruksi yang dapat dilihat dari core team, sehingga detail dan sebagainya itu dijelaskan pada web browser Pi Network itu sendiri. Baik, mari kita bahas atau bedah satu persatu. Dari versi kami, mungkin ini yang akan mewakili pertanyaan para pioneer semua. Yang pertama, apa sih itu P-Commerce Hackathon? Kedua, bagaimana cara untuk keikutsertaannya? Ketiga, apa yang perlu dipersiapkan? Keempat, manfaat apa yang didapat dari keikutsertaan tersebut? Oke, semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mewakili rasa penasaran kita sehingga kita tahu proyek apa yang sedang dijalani dalam proyek Pi Network tersebut di kuartal pertama Januari 2024. Yang pertama yaitu apa P-Commerce. Pada kesempatan ini, Core Team memberikan catatan perihal keberhasilan dalam P-Fest 2023, tetapi Core Team menyadari transaksi yang dilakukan itu masih menggunakan cara konvensional, di mana semua transaksi masih dengan metode manual. Nah, di P-Commerce ini adalah satu langkah berikutnya agar transaksi yang kemudian dilakukan bisa dilakukan lebih luas. Itu artinya perlu platform. Nah, di Pi Network Project ini, Core Team membuat atau memfasilitasi semua pioneer untuk mempunyai aplikasi yang berkaitan dengan e-commerce. Dan semua pioneer yang berminat untuk memasarkan produknya dapat ikut berpartisipasi untuk membuat aplikasi. Ini adalah hackathon sesi berikutnya ya, seperti yang kita ketahui tahun 2023 dan juga sudah dipublish pemenang untuk September dan Oktober periode 2023. Dan untuk periode ini ditargetkan untuk 1 bulan, yaitu mulai 1 Februari sampai 3 Maret 2024. Terdapat jeda dari mulainya informasi ini hingga mulainya event ini, yaitu untuk mempersiapkan tim bagi yang mau ikut serta dalam proyek ini. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara untuk keikutsertaannya? Nah, untuk keikutsertaan, Core Team berkomitmen untuk memberikan petunjuk. Jika dilihat pada dashboard di Pi Network tersebut, Core Team memberikan instruksi untuk pendaftaran bisa diklik di tautan instruksi tersebut. Dengan kemudian mengisi mailing list yang akan diarahkan pada sebuah halaman website. Apa yang perlu dipersiapkan?
Yang perlu dipersiapkan adalah data pendaftaran dan mengisi mailing list. Dan yang terpenting adalah mempunyai produk yang akan digunakan sebagai landasan komersial tersebut. Karena kalau nggak ada produk, buat apa bikin aplikasinya ya? Serta kemudian yang sangat krusial adalah kemampuan dalam membuat sebuah aplikasi. Dan ini tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Tetapi yang menarik adalah tidak ada batasan untuk jumlah orang dalam satu grup. So, jadi kalau memang ada yang berniat untuk ikut serta, cari deh orang yang jago dalam coding dan lain-lain dalam pembuatan aplikasi. Dan bagian lainnya adalah bahwa semua orang untuk coding dalam pembuatan aplikasi, core team juga menyiapkan halaman untuk coding yaitu di GitHub melalui Pios yang dimoderatori langsung oleh Nicholas Kokalis yaitu founder dari P-Network Project itu sendiri. Oke, yang terakhir yaitu manfaatnya apa sih yang didapat dalam partisipasi tersebut? Nah, core team menjelaskan untuk pemenang akan diikutsertakan dalam perayaan P-Day pada 14 Maret 2024 dan akan di-share aplikasinya ke seluruh official aplikasi. Dan khusus untuk pemenang yang membuat atau membangun aplikasi tersebut melalui Pios yang disediakan oleh core team di platform GitHub, maka akan dapat dukungan penuh dalam proses pengembangan serta akan mengurangi biaya produksi. So, misalkan nih ada yang ikutan terus dapat dan juara. Selain akan di-mention pada perayaan P-Day dan bagi aplikasi yang dibuat melalui aplikasi Pios yang disediakan di GitHub oleh core team, maka tim tersebut akan mendapat bimbingan langsung untuk development dan pengembangan serta hal-hal lainnya termasuk pembiayaan oleh core team. So, ini adalah momen yang tepat untuk para developer atau para aplikasi kreator untuk menunjukkan kemampuannya, serta nantinya dapat diaplikasikan pada platform e-commerce untuk Project Pi Network ke depannya. Sehingga pada platform Pi Network Project e-commerce itu memang benar-benar real penggunaannya. So, ketika open-minded, aplikasi ini kemungkinan pasti akan dipakai. Nah, itu adalah serangkaian info yang kita dapat berdasarkan pada update yang diberikan oleh core team pada dashboard Pi Network hari ini. Jika kita rangkum dari info tersebut, yang paling penting adalah platform di GitHub, bahwa core team menyediakan dengan secara spesifik tempat untuk mendevelop dan juga disediakan codingnya. Memang ini merupakan hal yang tidak mudah untuk sebagian kalangan ya, seperti yang saya bilang tadi, karena harus mempunyai keahlian khusus akan dunia coding. Tetapi nilai pentingnya adalah tidak ada batasan dalam menentukan tim dalam kesempatan tersebut. Itulah yang bisa kita rangkum pada video kali ini yang infonya didapat langsung dari core team melalui dashboard pada Pi Network aplikasi. Previous hash creates the chain to connect the block to the previous block hash. Like jika suka dan komen jika ada yang perlu disampaikan. Jika belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena hampir 95% dari viewers channel ini itu belum subscribe. So, kalau memang menikmati video yang kami sampaikan, silakan di-subscribe. Dan kemudian, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share atau bagikan sehingga manfaatnya semakin luas buat para pioneer semua, terutama yang bermain dalam Project Pi Network. Akhir kata, goodbye, adios, pioneer semua.